Halo semuanya, kali ini kita akan ngebahas weekly progress report yang bisa saya kerjakan. Jadi ini adalah weekly progress reportnya CSTS. Report ini sudah ke nomor yang 116 per minggu kemarin, dan di minggu sekarang mungkin nanti akan hari besok katanya itu pada Selasa mungkin akan menjadi report yang ke nomor 117. Nah di sini menarik sekali karena project CSTS ini cukup detail sekali dalam reportingnya. Barangkali report yang saya kerjakan ini bisa jadi salah satu acuan juga bagi teman-teman yang sedang mengerjakan proyek-proyek yang kelasnya seperti CSTS ini. Oke, di sini saya menggunakan reportnya itu menggunakan Microsoft Excel karena memang dari klien juga permintaan menggunakan Microsoft Excel. Sebetulnya untuk yang CSTS ini saya kerjakan Microsoft Excel juga iya, di Microsoft Project juga iya. Sebetulnya reportnya CSTS ini kombinasi dari dua aplikasi. Yang pertama menggunakan Microsoft Project, kemudian kedua dari menggunakan Microsoft Excel ini gitu. Dan kali ini yang akan saya review adalah weekly progress report CSTS berdasarkan Microsoft Excel ini nih. Oke. Jadi kalau misalnya lihat di sheet pertama, di sini ada cover, kemudian di sini ada table of content ya. Jadi di table of content ini ada milestone, kemudian kurva S, summary achievement, level 1 summary, fabrication progress, detail fabrication, monitoring, manpower monitoring, kemudian yang terakhir ada fotografnya. Oke, seperti itu. Sekarang kita coba langsung masuk ke masing-masing sheetnya. Di sini sheet yang pertama itu terkait milestone. Ini kenapa ada di yang paling pertama? Karena acuan nanti progress ke belakangnya itu pasti follow-nya itu ke milestone ini. Nah, makanya di sini ada informasi milestone di sheet yang pertama, dan detailnya itu tentu berdasarkan indeks pembobotan dari masing-masing equipmentnya gitu. Kebetulan ini sangat banyak sekali. Nah, jadi nanti kita pun pengambilan progresnya itu berdasarkan milestone ini gitu. Oke, jadi seperti itu. Setiap project pasti milestone itu berbeda-beda, disesuaikan dengan projectnya. Nah, makanya di sini milestone itu saya taruh di depan supaya orang-orang bisa paham bahwa pengambilan bobot dari masing-masing item. Nah ini nih, masing-masing item kebetulan progresnya item CSS ini cukup banyak. Ada 73 item yang harus dipabrikasi. Nah, makanya di sini pengambilan bobot dari masing-masing item ini diambil dari milestone. Ada turunan-turunannya. Nah, oke, seperti itu. Kemudian di sheet yang kedua ini ada kurva S. Kurva S ini. Nah, ini kurva S ini sudah berlangsung sangat lama sekali, kurang lebih sudah 5 tahun, dan ini yang rutin saya update ini hanya achievementnya. Achievement, kemudian di sini ada total aktual perbandingan dengan plan, dan ini udah berkali-kali replanning ya. Nah, ini udah beberapa kali. Kemudian secara kurva S-nya, di sini kalau misalnya saya zoom out, ini sudah sangat panjang sekali, dan ini belum saya update lagi untuk kurva S-nya karena memang kebutuhan dari klien tidak terlalu fokus dengan kurva S-nya, tetapi lebih fokus pada detail achievement, kemudian remaining isunya gitu. Tapi nanti ini akan saya perbaiki jadi kurva S-nya supaya lebih informatif. Nanti akan saya perbaiki gitu untuk kurva S ini. Tapi terlepas dari itu, yang terpenting dari kurva S adalah data achievement ini. Nah, achievement setiap minggunya berapa di sini kan sudah ada. Kemudian planningnya berapa, kemudian secara aktualnya berapa, dan deviasinya berapa gitu. Kemudian targetan kedepannya itu muncul harus di angka berapa. Nah, terkait kurva S ini sebelumnya sudah saya buatkan juga ya tutorial teknik pembuatan kurva S. Kemudian kurva S itu ada seperti macam-macamnya, itu tipenya itu seperti apa aja, karena memang setiap project perlakuannya itu pasti beda-beda gitu. Dan mungkin nanti di kesempatan lain juga saya akan membahas weekly progress report di project lain sebagai perbandingan. Oke, selanjutnya
di halaman di sheet yang ketiga di sini ada summary achievement. Nah, di summary achievement ini terlihat hanya progres global dari proyek ini. Jadi di sini informasi generalnya, kemudian di sini pun informasi progress achievement dari proyeknya ya. Jadi proyek CSS itu ada 3, ada hazardous dan non hazardous 2 nih. Nah, progres dari masing-masing itu di sini terlihat juga. Untuk yang HWI sudah 91%, NHWA 91%, NHWB 90%. Jadi kondisinya ini memang sudah di ujung. Proyek itu semakin di ujung, kemudian proyeknya karena bisa dibilang sudah lewat deadline, itu pasti secara reportingnya itu harus detail sekali. Nah, makanya di sini nanti akan ada penjabarannya gitu. Kalau di summary ini lebih ke progres dari masing-masing item secara globalnya. Di sini yang hazardous di sini ada. Kemudian di sini achievement di minggu ini ditampilkan juga berapa persen achievementnya. Kemudian minimum publication achievement di sini ada juga. Nah, kebetulan di sini 2 minggu berturut-turut kita di bawah dari planning achievement, karena memang di minggu ini kita lebih banyak pekerjaan repairnya gitu, sehingga progres yang didapatkan itu sangat kecil sekali. Nah, di sini pun ada perbandingan juga progres dari minggu sebelumnya dengan minggu sekarang. Jadi di sini dibagi menjadi 2 kategori. Jadi progres yang publikasi, kemudian dari progres dari QC. Nah, kalau misalkan di sini ada week factornya, week factor untuk publikasi 80%, QC itu 20%. Adapun progresnya yaitu 96 berbanding 70%. Artinya di sini ada ketertinggalan dari QC sekitar 26% ya. Ini ada ketertinggalan. Nah, di sini dari progress achievement dari publikasi dan QC pun di sini publikasi hanya 0,01%, dari QC ini lebih tinggi 0,19%. Sehingga total achievement di minggu ini hanya 0,2%. Gitu. Sementara minimum targetnya itu adalah 1,21%. Nah, nilai-nilai semua ini sebenarnya sudah otomatis ya. Nah, ini sudah isinya itu rumus-rumus, artinya nanti dia ngisi sendiri. Yang kita input itu adalah nanti ada detail-detailnya itu dari sheet-sheet lain. Oke, jadi seperti itu. Ini untuk yang summary achievement. Kemudian selanjutnya ada level 1 summary. Jadi di sini memang permintaan dari klien. Sebetulnya itu level 1 summary ini adalah turunan dari fabrication progress. Nah, gitu. Jadi kalau misalkan kita lihat ke publication progress ini, di sheet publication progress di sini semua data centernya itu ada di sini gitu. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini pun ini sangat banyak sekali kolom yang harus diisi. Sampai ya banyak sekali nih, sampai AN tuh yang harus diisi. Di sini pun kalau misalkan kita lihat di sini totalnya ada 73 item, 74 berarti ini sama ini spreader bar tambahan. Ada 74 item. Di sini yang pertama ini ada kategori ini nih. Jadi ini adalah pembobotan terlebih dahulu. Di sini ada week factor, kemudian di sini ada indeksnya. Kemudian baru kita masuk ke progress drawing, progress material, kemudian di sini ada progress publikasi juga nih. Yang warna hijau ini progress publikasi, cutting fit welding, kemudian di sini ada progresnya QC. Kemudian di sini juga ada progres gabungan antara publikasi dan QC, kemudian progres dari masing-masingnya juga. Di sini ada progres publikasi berapa persen, progres QC berapa persen. Jadi kenapa ini harus dilakukan sampai sedetail kayak gini? Karena ini fungsinya supaya kita nanti tahu bagaimana cara melihat backlognya dari mana. Contohnya kan ini untuk yang PCS ya, ini misalnya. Artinya kan di sini cutting sudah selesai, fit up sudah selesai, drawing pun ini sudah 99% ya, material 99%. Ternyata di sini masih ada isu di pengelasan. Nah, di sini pengelasan itu masih rendah.
Nah ini jadi kita bisa tahu nih, oh follow up nih itu kita sepertinya kurang di pengelasan, walaupun nanti secara detailnya itu nanti bisa kita lihat ke sebelahnya lagi nih. Nah di sini kan ada statusnya, misalkan yang primary ini lah sedang dikerjakan, kemudian kita lihat ini minggu sebelumnya lagi mengerjakan apa aja. Di sini ada juga current activity, di sini ada juga remaining work, remaining pekerjaan dari primary combustion chamber ini apa aja. Di sini ada juga pekerjaan pabrikasi setelahnya, kemudian di sini masalah di equipment ini apa aja, actionnya by siapa, PIC-nya siapa, target penyelesaiannya kapan, kemudian PIC drawingnya siapa. Di sini informasinya sudah sangat lengkap lagi. Jadi memang publication progress ini sentral informasi dari weekly reportnya CSTS. Nah makanya karena bentuk yang publication progress ini sangat detail sekali, dibuatlah sheet level 1 summary turunannya. Jadi di sini diambil hanya item-item yang akan dibuat reportingnya. Nah biasanya level 1 summary ini nanti ditandatangan oleh project manajernya untuk sebagai bahan reporting ke klien gitu. Di sini jadi hanya ditampilkan progres dari masing-masing itemnya. Di sini masing-masing stepnya juga ditampilkan, dan ini ngambil ke progress, publication progress. Nah ini nih lihat publication progress. Jadi ini semuanya ngambil ke publication progress. Di sini hanya ditampilkan hanya permasalahannya gitu. Kemudian di sini ada weight factornya nih. Nah seperti itu. Oke jadi gitu ya. Kemudian selanjutnya publication progress ini tidak asal semata-mata ngasih progres ya. Di sini ada 91%. Di sini kita ambil dari detail fabrication. Nah jadi detail fabrication ini lebih detail lagi. Contohnya nih equipment use oil tank. Nah di sini ada list partnya. List part ini diambil dari detail drawing. Jadi nanti penyelesaian itu pabrikasi mengerjakan yang mana aja. Kemudian di sini kita input nih apakah sudah selesai atau belum. Nah dari inputan di sini nanti otomatis dia menghitung di sini progresnya secara globalnya jadi berapa gitu. Jadi cara penginputannya untuk weekly progress CS ini kita input hanya di detail pabrikasi. Nah nanti detail pabrikasi ini baru dia otomatis mengkalkulasi di sini progresnya itu berapa persen, seperti itu. Di sini misalnya udah detail juga nih. Ini ada pekerjaan pabrikasi, kemudian di sini ada QC juga. Ini hampir sama juga. Bedanya detail pabrikasi ini datanya itu ini lebih detail lagi. Pabrikasi oke lah, ini memang detail, tapi detailnya secara per equipment langsung global per equipment ya. Nah detail pabrikasi ini dari equipment kemudian sub-subnya itu ada. Jadi detail fabrication ini lebih detail lagi gitu. Dari contohnya misalkan ini yang primary combustion chamber. Kalau misalnya kita lihat di sini primary combustion chamber itu misalkan yang ini yang HWI ya. Nah di sini itemnya itu cukup banyak sekali turunannya, item-item yang dikerjakan di primary combustion chamber. Nah ini kenapa harus didetailkan seperti ini, karena supaya memudahkan kita untuk memonitoring. Jadi primary combustion chamber ini di item mana sajakah yang belum kita kerjakan. Nah di sini kan cukup jelas nih. Ternyata kalau misalnya kita lihat ke detail pabrikasi ini, di sini ada nozzle nih, waste inlet yang belum dikerjakan. Nah ini nih, artinya item ini yang harus nanti kita follow up. Nah ini pun informasi ini harus inline dengan ini nih remaining work. Nah jadi di sini adalah rekapan remaining work atau progress yang belum selesai dari detail pabrikasi ini. Oke jadi seperti itu. Nah di detail pabrikasi ini juga informasinya sangat lengkap sekali. Jadi kalau misalkan ini saya buka, ini ada yang saya hide sengaja supaya tidak terlalu banyak informasi, supaya lebih mudah cara bacanya. Nah di sini ada informasi lebih detail lagi. Nah di sini nih, di sini ada spek grade material yang digunakan. Kemudian kalau saya buka lagi, nah ini nih
Di sini ada grade-nya, kemudian ada spesifikasinya. Kemudian di sini ada, saya buka lagi, ada panjang kali lebarnya. Nah, fungsinya ditulis seperti ini. Ini untuk menentukan bukaan dari luas area dari masing-masing item di sini gitu. Nah, ini semuanya udah otomatis nih, udah ngerumus otomatis. Ini untuk mencari luas area gampang ya, tinggal ini kali ini. Kemudian di sini ada beratnya juga ini sudah otomatis ngitung sendiri. Jadi saya sudah buatkan database sendiri terkait hitungan material. Fungsinya itu nanti hubungannya kalau luas area ini nanti kita akan hitung pekerjaan sunbrush painting dengan mudah. Jadi selanjutnya mungkin nanti kita belajar, kita mereview ke sana juga bagaimana cara menghitung perhitungan sunblasting seperti apa, painting seperti apa. Kemudian di sini fungsinya untuk tonase di sini ini ngaruh juga ke indeks. Jadi indeksnya itu di sini ngambil ke tonase ini. Nah, ini di sini nih rumusnya itu. Indeksnya ini ke tonase. Kemudian selain ini weight di sini juga fungsinya untuk perhitungan budgeting ya. Jadi nanti budgeting itu kita akan lebih mudah ngitungnya, itu nanti bisa diketahui berdasarkan berat dari material ini sekarang per kilonya itu berapa, nanti bisa kita hitung budgetingnya gitu. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat juga di sini ada yang saya hide juga. Nah, di sini ada pengkategoriannya. Jadi di sini kebutuhannya memang untuk budgeting ya. Di sini ada harganya juga, kemudian totalnya berapa. Dan di sini nanti akan ketahuan nilai akhirnya itu berapa. Nah, makanya di detail publication ini semuanya itu sangat detail sekali gitu. Jadi nilainya berapa, beratnya berapa, detail dari masing-masing itemnya itu ada. Tapi ini memang saya hide. Dan ini aktualnya ini hanya hitungan kasar supaya tahu biaya dari masing-masing item ini saja. Kemudian di sheet selanjutnya itu ada manpower monitoring. Di sini lebih ke monitoring, weekly monitoring dari masing-masing departemen nih. Dari engineering di sini misalkan 7 orang, kemudian inspektor ada 4, welder ada 8, fitter 14, helper 26. Di sini adalah informasi monitoringnya. Kemudian di sini ada informasi tambahan manpowernya juga. Nah, di sini tentunya tambahan informasi manpower ini enggak asal ya. Di sini ada hitungannya juga. Kebutuhan welder antara ASME dan AWS itu ada hitungannya juga, fitter berapa. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat di sini ngelink ke di sini nih publication progress, karena di sini kan sumber informasi secara generalnya nih. Nah, di sini ada hitungannya juga. Hitungan untuk blasting, kemudian painting, luasan area. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat ke bawah, di sini ada hitungannya. Oke, sorry, saya zoom out dulu. Nah, di sini nih. Jadi di sini nanti kita input dulu semua informasinya, kemudian nanti baru masuk kita ke hitungannya. Nah, di sini ada perhitungan kebutuhan untuk piping juga. Nah, ini kebutuhan untuk manpower. Jadi ini semuanya itu murni berdasarkan hitungan, dan nanti mungkin akan kita pelajari lebih lanjut bagaimana cara menghitung kebutuhan tenaga kerja menggunakan Microsoft Excel ini gitu. Nah, ini jadi hitungan yang ada di sini itu bukan asal ya. Jadi ini bukan asal. Kemudian di selanjutnya di sini adalah fotografnya. Jadi bukti bahwa ini dikerjakan, ada pergerakan dari minggu ke minggunya. Di sini ada fotografnya. Contohnya ini Premier Commercial Chamber sedang mengerjakan ini. Ini untuk fotografnya. Sebagian udah dikirim juga. Sebagian udah di painting juga. Oke, jadi seperti itu untuk weekly progress report CSTS. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih.